Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep ekonomi syariah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ekonomi syariah. Jadi, ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang mana prinsip-prinsipnya, ide-idenya bersumber pada Al-Quran, dan juga yang kedua adalah Al-Hadis. Selanjutnya, karena suatu perkembangan zaman dibutuhkan suatu penafsiran atau penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu ada yang disebut dengan ijtihad, yaitu penafsiran atau penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dikemukakan oleh para ulama atau para cendekia muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi syariah. Terdapat hal-hal yang dilarang oleh prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah dilarang karena zatnya, yaitu maksudnya segala aktivitas ekonomi yang objek ekonominya, objek perdagangannya adalah hal-hal yang dilarang oleh prinsip hukum Islam, seperti contohnya miras, perjudian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah dilarang karena selain zatnya, yaitu dilarang karena caranya bertentangan dengan hukum Islam. Jadi bisa jadi objek perdagangan atau objek ekonominya adalah sesuatu yang halal, namun menjadi dilarang karena caranya bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu aktivitas ekonomi yang dilarang oleh prinsip hukum Islam adalah suatu aktivitas maisir atau perjudian. Hal ini dilarang karena maisir menjadi sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Dilarang karena merupakan usaha untung-untungan yang menekankan unsur spekulasi yang irasional, tidak logis, dan tidak berdasar. Ciri-ciri maisir adalah jika suatu pihak menang bisa untung sekali, dan jika kalah bisa rugi sekali tanpa dasar yang logis. Lalu yang dilarang yang kedua adalah gharar atau ketidakpastian. Islam melarang gharar karena merusak akad sehingga tidak dapat menjamin adanya keadilan. Layaknya jika membeli barang yang belum pasti, ditakutkan terjadi permusuhan. Lalu yang ketiga adalah pelarangan riba. Riba berarti pengambilan tambahan harta pokok atau modal secara batil. Dikatakan batil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari prinsip ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah prinsip tidak zalim yang menghasilkan larangan riba, karena riba itu dianggap sebagai sesuatu yang zalim, yaitu mengambil keuntungan kepada orang yang sedang membutuhkan. Lalu yang kedua adalah prinsip kejujuran menghasilkan larangan gharar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan melarang gharar, dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, maka hal tersebut menghindari adanya orang yang dirugikan secara sepihak, orang yang mengalami kerugian karena ketidaktahuannya. Jadi Islam ingin melindungi pihak-pihak yang lemah. Lalu yang ketiga adalah prinsip spekulan yang menghasilkan larangan maisir atau perjudian. Jadi Islam ingin menghindari spekulasi yang terlalu besar
spekulasi yang tidak berdasar, yang tidak logis, yang di luar dari kemampuan manusia, sehingga akan dapat menjerumuskan atau membuat rugi beberapa orang yang dianggap lemah. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis yang saya ambilkan dari suatu jurnal yang ditulis oleh Saleh Hidayat. Berikut adalah tabel perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis menekankan kepada individualisme, sedangkan di dalam Islam menekankan keseimbangan antara individualisme namun juga harus memikirkan kolektivisme atau memikirkan orang lain, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri saja. Lalu yang kedua adalah liberalisme atau kebebasan pasar. Jadi istilahnya adalah laissez-faire atau membiarkan pasar bergerak dengan sendirinya tanpa ada campur tangan pemerintah. Biarkan permintaan dan penawaran itu terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Sedangkan di dalam Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab, yang mana harus tetap ada campur tangan dari pemerintah atau mas'uliyahnya, sehingga tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Lalu kapitalis bersumber dari rasionalisme dan pemikiran manusia, sedangkan di dalam Islam sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ekonomi kapitalisme hanya bertujuan untuk materialisme atau mencari keuntungan dunia semata, sedangkan di dalam Islam selain bertujuan untuk mencari keuntungan dunia, namun juga harus diikuti dengan semangat-semangat ketuhanan atau semangat spiritualisme. Di dalam ekonomi kapitalis menghalalkan spekulasi dalam bentuk apapun, sedangkan di dalam ekonomi Islam mengharamkan spekulasi yang tidak berdasar, yang tidak logis, karena ditakutkan akan menjerumuskan pihak-pihak yang lemah. Lalu di dalam kapitalis, riba atau istilahnya adalah bunga atau bahasa Inggrisnya adalah interest dijadikan sebagai salah satu instrumen utama. Sedangkan di dalam Islam, riba adalah sesuatu hal yang dilarang. Lalu kapitalis bertujuan untuk kesejahteraan duniawi semata, sedangkan di dalam Islam bertujuan bukan hanya sekarang di dunia, namun juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Lalu selanjutnya, semangat dari ekonomi kapitalis adalah hak milik absolut pada manusia. Sedangkan di dalam Islam, harta adalah amanah Allah, sehingga harus difikirkan bagaimana penggunaannya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu di dalam kapitalis hanya menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, sedangkan di dalam Islam bukan hanya pertumbuhan namun juga pemerataan ekonomi. Hal ini menghasilkan bukan hanya satu daerah yang bagus pertumbuhan ekonominya, namun diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa merata di seluruh wilayah, sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja. Baik, saya kira cukup materi pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.